Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang mengisahkan seorang single parent yang hidup sendiri selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia berkenalan dengan seorang pria single dan berkencan dengannya di sebuah restoran mewah di puncak gedung. Akankah kencan tersebut berjalan romantis ataukah sebaliknya malah berjalan tragis? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Berlatar di kota Chicago, Amerika Serikat, film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Violet Bean yang wajahnya berlumuran darah karena disiksa secara sadis oleh suaminya, yaitu Black. You wanna do it? Kesadisannya pun tak sampai di situ, di mana dengan kejamnya dia menodongkan pistol ke arah istrinya Violet. Seakan sudah terbiasa dengan keadaan itu, Violet pun menghadapinya dengan tenang. Merasa tidak diindahkan, Black pun menyuruh Violet untuk menembaknya. Shoot me! Come on! You show me! Show me how you... Beberapa tahun kemudian, entah apa yang terjadi di malam itu. Namun yang jelas, Black sudah tewas. Saat itu, Violet yang seorang psikiater tengah memberikan konseling kepada kliennya lewat Zoom yang juga mengalami KDRT. There you are. Everything she's been through. How far she's come. Beberapa saat kemudian, datanglah petugas PLN yang izin mengecek meteran listrik, dan Violet pun tanpa curiga mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Rupanya, Violet tinggal bersama putranya yang masih kecil, yaitu Toby. Malam itu, Violet sengaja memanggil adiknya Jen untuk menjaga putranya Toby, karena Violet akan pergi berkencan dengan pria yang baru dikenalnya bernama Henry. Diketahui Henry adalah seorang fotografer yang bekerja sebagai pers wali kota Chicago, dan ternyata sudah 3 bulan terakhir ini mereka berkomunikasi melalui aplikasi kencan, dan sepertinya Henry adalah pria yang sabar. Better? Oh, wow. I don't think I should go. Toby's not feeling well. Sepertinya Violet tampak begitu malas dan ragu untuk pergi berkencan. Namun berulang kali Jen menyemangatinya agar bersedia membuka pintu hati untuk pria lain. Jen juga berusaha meyakinkan bahwa tidak semua pria kasar seperti Black. Lagi pula ini hanya kencan biasa. Akhirnya Jen pun berhasil meyakinkan kakaknya untuk pergi berkencan. Sebelum pergi berkencan, tak lupa Violet meminta tolong Jen agar kembali mengecek ulang kondisi rumah. Tak hanya itu, Violet juga akan terus memantau mereka melalui kamera CCTV yang tersambung dengan handphonenya. Akhirnya, dengan wajah yang sumringah, Violet pun sampai di lokasi kencan, yaitu sebuah restoran mewah di puncak gedung Chicago bernama Pellet. Dan kebetulan restoran mewah tersebut tidak jauh dari rumahnya. Violet pun tampak begitu cantik dan elegan. Namun sayang sekali Henry harus terlambat 10 menit. Dan dia pun meminta Violet untuk memesan minuman mahal di bar sembari menunggunya. Belum sampai di bar, Violet pun dikejutkan oleh seorang pria tampan yang tiba-tiba menabraknya. Beruntung dia bisa mengatasinya. Dan akhirnya dia pun bisa duduk santai di meja bar. Setelah itu, bartender datang menghampirinya dan menawarkan segelas anggur Malbec. First aid? That obvious. Belum sempat diminum, Violet pun harus dikejutkan lagi oleh kedatangan aki-aki yang tiba-tiba memanggilnya Diana dan memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Rupanya, Richard sedang kencan buta dengan wanita yang dikenalnya melalui Facebook. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kencan pertama, akhirnya mereka pun bersulang. Setelah itu, seorang pianis bernama Bill datang menggoda Violet. Tanpa sungkan, dia pun menanyakan lagu kesukaannya.
Tanpa ragu, Violet pun meminta lagu Baby Shark kesukaan putranya. Tak lama kemudian, wanita bernama Diana datang menghampiri Richard, dan Richard pun meninggalkan Violet. Dan di saat itulah Violet dikejutkan oleh serangkaian drop ke teleponnya menggunakan aplikasi bernama DigiDrop yang mengajaknya untuk seru-seruan. Karena tak berminat, Violet pun menolaknya. Setelah itu, si pengirim memberikan pilihan kepada Violet, malam terbaik atau malam terburuk. Belum sempat memilih, Henry keburu datang. Rupanya Henry datang dengan membawa kamera di tangannya. Henry berdalih bahwa dia tidak bisa meninggalkan kameranya di mobil karena dia takut orang akan mengambilnya dan dia akan kehilangan pekerjaannya. Dan keduanya pun sempat dibuat takjub oleh keindahan gedung pencakar. Ini menjadi kencan terindah mereka karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke restoran semewah itu. Mereka pun terlibat obrolan yang begitu menyenangkan sampai akhirnya Henry memberikan oleh-oleh untuk Toby, sebuah mainan berupa bola hoki. Di saat Violet tengah asyik mengobrol, si pengirim itu kembali menebar teror dengan meminta Violet agar tidak mengabaikannya. Melihat Violet yang gugup, Henry pun menanyainya dan seketika itu Violet menceritakannya bahwa sudah 2 kali dia menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui aplikasi DigiDrop. Henry yang mendengarnya pun berspekulasi bahwa itu merupakan ulah orang iseng. Sedikit tentang DigiDrop. DigiDrop adalah fitur yang menyerupai AirDrop Apple yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan dan file dengan ponsel di sekitar mereka dengan jarak tidak lebih dari 50 kaki. Mereka pun mulai menduga-duga siapa dalang dibalik pesan DigiDrop. Mereka pun mulai mencurigai satu persatu orang yang berada di dalam restoran tersebut, mulai dari pasangan lansia yang tak jauh dari mereka. Richard dan Diana pun tak luput dari kecurigaan mereka, terutama sekumpulan pelajar SMU yang masih labil. Suasana pun kembali tegang ketika si pengirim drop kembali meneror dengan meminta Violet memilih, menyiksa orang asing atau menyiksa Violet. Melihat namanya disebut, otomatis Violet semakin takut karena si peneror mengetahui namanya. Henry pun langsung menenangkan Violet dan menunjukkan sistem aplikasi DigiDrop yang memang bisa mengetahui nama para pengguna di sekitar. Henry juga memberitahukan bahwa untuk mengirim atau menerima file DigiDrop, jarak antar HP harus maksimal 50 kaki. Untuk memastikannya, Henry pun berkeliling restoran sambil menghidupkan aplikasi pengukur jarak. Dan hampir saja Henry menabrak Diana, pasangan Richard. Tak berselang lama, Violet kembali mendapatkan kiriman, kali ini berupa chat, yang meminta Violet agar mengecek CCTV rumahnya. Violet pun mulai panik dan segera mengeceknya, di mana seseorang bertopeng berada di ruang keluarga dan menunjukkan pistolnya ke arah CCTV, sebagai tanda bahwa dia bisa membunuh Jen dan Toby kapan saja. Tak ingin hal buruk menimpa adik dan putranya, sontak Violet pun segera menghubungi polisi. Akan tetapi si peneror memberitahukannya bahwa HP-nya telah di-cloning, sehingga dia pun dapat tersambung dengan HP milik Violet. Tak hanya itu, Violet juga dilarang memberitahukan hal ini kepada siapapun, termasuk Henry, atau Toby akan dibunuh. Karena panik, Violet kembali menabrak si pria tampan. Pria itu pun melihat gelagat aneh Violet, sontak dia pun lantas menanyakan keadaannya. Namun Violet tidak bergeming dan berjalan cepat menuju toilet, karena dia begitu yakin di toilet tidak ada CCTV. Akhirnya dia pun meminta bantuan kepada para ladies yang berada di dalam toilet. Namun sialnya si peneror mengetahui bahwa Violet sedang meminta pertolongan kepada orang. Alhasil, Violet pun menulis kalimat pertolongan yang memintanya untuk memanggil bantuan dengan pensil alis milik pengunjung. Namun apesnya si pengunjung malah membacanya, yang membuat si peneror mendengarnya. Setelah dicek, ternyata terdapat mikrofon kecil berada di balik vas bunga. Sekembalinya ke meja, Henry bertanya apakah Violet baik-baik saja karena dia terlihat sangat gelisah. Violet pun beralasan jika baru pertama kalinya meninggalkan Toby dan dia kepikiran dengan anaknya.
Lalu ketika mereka melanjutkan obrolan, Violet pun kembali dikejutkan oleh sebuah mikrofon kecil yang berada di balik lampu meja. Otomatis si peneror mendengar semua pembicaraannya dengan Henry. Untuk menyiasatinya, Violet nekat mengajak Henry pindah meja dengan alasan bahwa dirinya fobia ketinggian. Tak ingin mengecewakan Violet, Henry pun segera memanggil Matt, si pelayan, untuk menukar mejanya. Namun sialnya, si peneror kembali berulah dengan mengancam akan membunuh Toby dalam waktu semenit jika Violet berani pindah meja. Tak ingin putranya mati muda, dia pun segera meminta Henry untuk kembali ke meja sebelumnya. Henry yang begitu sabar pun segera kembali ke meja sebelumnya. Melihat ada masalah, sang manajer pun lantas menghampiri meja Violet dengan mengatakan bahwa seharusnya mereka nyaman dengan meja itu, karena Henry sendirilah yang memesan meja tersebut. Mendengar hal itu, sontak Henry pun terkejut karena dia tidak merasa memesan meja itu. Violet pun kembali panik ketika si peneror memintanya untuk mengambil kartu memori milik Henry. Tak ingin putranya celaka, Violet pun terpaksa mengelabui Henry dengan melepas jam tangannya dan memasukkannya ke dalam tas. Dia pun mengarang cerita ke Henry jika jam tangannya tertinggal di toilet. Violet pun meminta Henry pergi ke toilet mengambil jam tangannya. Tak ingin buang waktu, Violet pun segera mengambil kartu memori milik Henry yang terdapat di kameranya. Dia pun sempat melihat isi dari memori tersebut yang diantaranya adalah foto wali kota Chicago, foto laporan keuangan, dan bukti transfer. Violet pun berhasil mengambilnya tepat waktu sebelum Henry datang. Rupanya tugas Violet belumlah berakhir. Si peneror itu pun meminta Violet pergi ke kamar mandi untuk menghancurkan kartu memori tersebut, kemudian membuangnya ke dalam toilet. Merasa sudah melaksanakan tugasnya, Violet pun meminta si peneror untuk menarik kembali Algojo yang berada di dalam rumahnya. Alih-alih mengabulkan permintaan Violet yang ada, si peneror malah memberinya tugas yang lebih berat, yaitu memintanya untuk meracun Henry. Tak ingin menjadi pembunuh, sontak dia pun menolaknya. Namun dengan santainya, si peneror itu mengatakan bahwa Violet pasti bisa, karena sebelumnya Violet pernah membunuh seseorang. Merasa jengah dengan si peneror, Violet pun nekat pergi ke lobi restoran untuk mengontak 911. Namun sialnya sambungan telepon error. Tak kehabisan akal, Violet nekat membuka website KDRT dan berkomunikasi melalui live chat dengan memberitahukan mereka bahwa adik dan putranya tengah disandra oleh Algojo. Belum sempat dikirim, si peneror itu kembali mengirim pesan ancaman. Jika Violet berani meminta pertolongan, maka saat itu juga putranya akan dihabisi. Alhasil, Violet pun mengurungkan niatnya. Merasa curiga dengan si pria tampan yang 2 kali menabraknya, tanpa ragu Violet pun mendatanginya dan mengatakan bahwa dia sudah terlalu lama berada di tempat ini. Pria itu pun beralasan bahwa dia lama di sini karena sedang menunggu saudarinya yang terjebak macet. Mengetahui wanita yang berada di hadapannya tengah berkencan dengan seorang pria, alhasil pria itu pun meminta Violet kembali ke mejanya karena merasa tidak enak dengan Henry. Dan seketika itu, kecurigaan Violet terhadap pria tampan itu pun memudar. Sekembalinya ke meja, Henry pun membungkus makanan yang dia pesan dan akan pergi dari sana. Merasa tak enak hati, Violet pun meminta maaf atas sikapnya dan meminta Henry untuk tidak pergi. Namun Henry beralasan jika sekarang Toby pasti membutuhkan ibunya. Violet pun mulai ketar-ketir karena Toby pasti akan dibunuh jika Henry pergi dari sana. Sampai akhirnya Violet pun nekat mencium Henry dan memintanya untuk kembali duduk melanjutkan kencan mereka. Stay with me, please. Di lain sisi, terlihat Richard yang ditinggal wanita kencan butanya. Bahkan wanita itu sampai memaki-makinya. Violet yang melihatnya pun tersenyum tipis ke arah Richard. Suasana pun kembali mencair ketika si pianis Bill membawakan lagu Baby Shark permintaan dari Violet. Violet yang mendengarnya pun seketika itu memiliki ide, di mana dia menuliskan permintaan pertolongan kepada Bill melalui selembar uang yang ditulis dengan lipstiknya. Sesaat kemudian, Henry pun izin mengangkat telepon sebentar karena ada urusan kerja yang sangat penting.
Di saat yang sama, Phil yang tengah istirahat pun mengambil sebagian uang tipsnya di mangkok. Violet pun terus memperhatikan Phil, dan dari gesturnya Violet pun tahu jika Phil sudah membaca pesan di uang tipsnya. Terlihat Phil yang di meja bar seperti sedang menelpon, lalu menengok ke arah Violet. Meski Violet tidak bisa melihat dengan jelas karena banyak orang yang berkerumun, namun selanjutnya Phil terlihat gugup. Dia hanya kembali ke pianonya sambil minum hammernya dan lanjut bermain. Ketika Henry sudah kembali, Matt pun menyajikan makanan utama mereka. Dan betapa terkejutnya Violet melihat uang kertasnya ada di balik makanan itu. Si peneror itu pun mengirim chat kepada Violet bahwa ia telah mengacaukan semuanya. Dan tiba-tiba, Phil si pianis terkulai lemas. Henry dan beberapa tamu pun datang membantunya, dan Phil masih bisa menguatkan diri untuk tetap sadar. Sementara itu, si peneror mengatakan bahwa yang sedang dalam masalah bukan pianis itu saja, dan sontak Violet pun mengecek CCTV rumah. Terlihat sosok bertopeng tengah memukul Jen hingga pingsan. Sedangkan Toby dikejar dan dibanting di atas ranjang, kemudian dikunci di dalam kamar. Menyadari si peneror yang tidak main-main, sontak Violet pun memohon agar dan adiknya tidak dibunuh. Sementara si peneror terus mendesak Violet agar segera menyelesaikan tugasnya. Sementara Phil yang terkulai lemas pun berusaha untuk keluar gedung. Si peneror itu pun berkata kepada Violet bahwa Phil tidak akan selamat sampai ke lobi. Dan mungkin selanjutnya yang mati adalah Toby. Tak ingin putranya mati konyol, Violet pun segera melaksanakan tugasnya untuk meracun Henry. Dia pun lagi-lagi mengelabui Henry dengan mengajaknya minum tequila. Dia pun menawarkan diri untuk mengambil tequila di bar. Dengan begitu, Violet bisa leluasa menuangkan racun. Hey, I'm gonna get it from the bar. No, I got it. Please. I'm gonna go. I'll be right back. 2 minutes. Okay. 2 shots of tequila, please. Namun sialnya, si peneror itu meminta Violet untuk menuangkan racun di mejanya sendiri. Rupanya, si peneror ingin melihat secara langsung Violet menuangkan racun tersebut. Violet pun kembali ke mejanya dengan penuh kegelisahan. Akhirnya, keduanya pun kembali mengobrol ke sana kemari, perihal pengalaman hidup mereka masing-masing, di mana mereka memiliki problem yang sama, yaitu dikhianati oleh orang kepercayaannya. Setelah asyik mengobrol, Henry sengaja pergi ke bar untuk mengambil irisan jeruk nipis. Di saat itulah si peneror mengirim pesan agar segera mengeksekusi Henry. Violet pun segera menuangkan racun tersebut ke dalam gelas milik Henry. Dan seketika itu si peneror memuji keberaniannya. Akhirnya Henry pun kembali dari bar dan keduanya pun hendak bersulang. Tapi sebelum itu mereka pun bingung bersulang untuk apa. Setelah berpikir cukup keras, keduanya pun sepakat bersulang untuk harapan. Minuman itu pun hampir diminum oleh Henry. Namun dengan cepat Violet menangkisnya, hingga minuman itu pun urung diminum. Melihat celananya yang basah, Henry pun segera izin ke toilet. Menyadari Violet telah mengacaukan segalanya, si peneror itu pun mengatakan bahwa Violet bodoh. Beberapa saat kemudian, datanglah bartender membersihkan meja Violet. Rupanya, si bartender sedari tadi memperhatikan gelagat aneh Violet yang semalaman tampak begitu gelisah. Dan pelayan yang lain juga merasakan hal yang sama. Violet pun berdalih bahwa dia hanya kikuk. Penasaran dengan pria tampan yang 2 kali menabraknya, Violet pun menanyakan langsung kepada bartender. Bartender pun berujar bahwa dia tidak mengenal pria itu, tapi dia mengenal wanita yang bersamanya. Rupanya wanita itu benar-benar adik si pria tampan. Wanita itu sering datang ke sini dan dia selalu memesan meja yang sama, yaitu meja yang diduduki oleh Richard. Bartender itu juga mengatakan bahwa semalaman Richard terus melihat ke arah meja Violet. Karena itulah pasangannya meninggalkan Richard. Akhirnya Violet pun menemukan sedikit titik terang. Dan seketika itu Violet pun langsung mendatangi Richard sambil membawa 2 gelas tequilanya. Violet pun memberikan tequila milik Henry yang sudah diracun untuk memancing apakah Richard mau meminumnya. Akan tetapi Richard menolak dengan alasan tidak mau mabuk. Dan Richard pun keceplosan menyebut nama Violet. Ya,
Violet belum pernah memberitahukan namanya, dan itu artinya Richardlah orang yang selama ini meneror Violet. Yang awalnya Richard sangat ramah, perangainya pun berubah sangat mengerikan. Sambil senyum-senyum, dia meminta Violet untuk duduk di hadapannya. Richard sengaja memesan meja milik adik si pria tampan karena hanya meja itulah titik buta CCTV. Richard pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya Richard adalah pembunuh bayaran yang ahli teknologi yang disewa oleh wali kota Chicago untuk melenyapkan bukti penggelapan uang pemerintah yang sangat besar jumlahnya. Nah, bukti-bukti tersebut ditemukan dan difoto oleh Henry, yaitu laporan keuangan juga catatan transfer wali kota. Namun tentunya sudah dihapus oleh Richard. Dan satu-satunya yang masih tersisa ada di SD card kamera Henry. Oleh sebab itu, Richard meminta Violet untuk menghancurkan kartu memori itu. Richard juga mengetahui bahwa tadi Henry mendapat telepon dari FBI untuk bertemu malam itu membahas kasus wali kota. FBI juga meminta Henry untuk menyerahkan bukti-bukti yang ada, karena sebelumnya Henry sudah memberitahukan kejanggalan tersebut kepada pihak FBI. Richard pun tidak takut dengan Violet yang sudah mengetahui wajahnya, karena Violet tidak akan bisa membuktikan apapun. Digidrop tidak bisa dilacak. Richard hanyalah pria tua biasa yang gagal berkencan. Dan yang terpenting, dari CCTV, Violet terlihat jelas menuangkan cairan ke minuman Henry. Setelah itu, Richard membahas kematian Black, di mana sidik jari Violet ada di pistol tersebut. Dan di rumah itu hanya ada Violet serta Toby yang masih kecil. Namun Violet mengatakan jika dia tidak membunuh suaminya. Seketika itu Violet flashback ke insiden malam itu, di mana ketika Black menantang Violet untuk menembaknya, Violet tidak mampu melakukannya. Dan Black yang sudah kesetanan berniat menembak Toby karena terus menangis. Violet pun memohon agar Black tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Dan tak lama kemudian mobil-mobil polisi pun datang. Karena sebelumnya Violet sudah menelpon 911. Merasa dirinya sudah terpojok dan tidak ingin masuk ke penjara, Black pun akhirnya nekat untuk bunuh diri. Richard juga menyalahkan Violet atas kematian Bill. Dan ternyata saat itu Richard sudah mengetahui jika Violet meminta tolong kepada Bill. Maka dari itu Richard duduk di meja bar bersebelahan dengan Bill. Dia mengirim pesan ke Bill lewat digidrop agar menutup teleponnya ke 911 atau anaknya Violet akan dibunuh. Tak ingin ada saksi mata, Richard pun nekat meracuni Bill. Setelah itu, seorang pelayan datang memberikan menu pesanan Richard, yaitu panna cotta. Richard mengungkapkan bahwa cairan itu adalah obat sertralin dan fentanyl. Sertralin bisa dipakai untuk mengatasi gangguan depresi dan kecemasan, sedangkan fentanyl untuk mengatasi sinyal rasa nyeri di dalam otak. Namun, jika keduanya digabungkan dan dosisnya jauh melebihi batas, maka akan menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Richard sengaja memakai kedua obat itu karena obat-obat tersebut sering diresepkan Violet kepada pasiennya. Dan tentunya dengan bukti CCTV, Violet yang menuangkan cairan itu, maka polisi pasti akan menjadikannya tersangka. Tak lama kemudian, Henry selesai ganti celana, dan Richard pun langsung mengajak berkenalan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan dia pun mengaku bahwa dia adalah temannya Violet. Setelah itu, Violet meminta Henry untuk meminum tequila yang sudah dibubuhi racun. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Henry langsung menenggaknya. Seusai itu, Violet meminta waktu sebentar untuk ngobrol dengan Richard. Begitu Henry kembali ke mejanya, Violet pun meminta Richard untuk menyuruh anak buahnya pergi dari rumahnya sekarang juga, karena tugasnya sudah selesai. Sesuai perjanjian, Richard pun langsung menelpon si sosok bertopeng dan memintanya pergi dari rumah Violet. Selagi menunggu Henry sakaratul maut, Richard pun memakan panna cottanya. Akan tetapi, sambil menatap penuh amarah ke Richard, Violet pun mengatakan jika dia hanya berpura-pura meracuni minuman Henry. Karena ternyata, ketika Violet menuangkan cairan itu, botolnya masih tertutup dan tentunya Richard tidak akan bisa melihat jelas dari CCTV.
Lalu saat tadi Henry meminum tekilanya dan Richard sedang memperhatikannya, dengan cepat Violet menuangkan racun tersebut ke panah kota Richard. Mendengar hal itu, sontak Richard pun murka dan seketika itu melepaskan pelurunya ke arah Violet. Beruntung Henry menghadangnya sehingga peluru itu pun mengenai perutnya. Akhirnya Richard pun kembali mengejar Violet dan hendak menembaknya. Untungnya bartender yang mengetahuinya pun segera memukul tangan Richard, hingga peluru itu pun akhirnya melesat ke sebuah kaca jendela. Richard pun semakin murka dan menyerang bartender dengan menusuk punggungnya. Dengan menahan rasa sakit, Richard menelpon Al Gojo yang masih di dalam rumah Violet dan memerintahkannya untuk segera menghabisi adik dan putranya Violet. Mendengar anak dan adiknya hendak dibunuh, sontak Violet pun segera mengambil bola hoki pemberian Henry dan seketika itu melemparnya ke kaca yang sebelumnya retak, hingga kaca itu pun hancur menarik tubuh Richard. Tak ingin mati sendirian, Richard sengaja menarik tubuh Violet hingga tubuhnya bergelantungan di bawah jendela. Beruntung Henry segera menariknya ke atas, sedangkan Richard pun tewas di tempat. Tak ingin hal buruk menimpa adik dan putranya, alhasil Violet pun meminjam mobil milik Henry untuk menuju ke rumah. Nggak pakai lama, Violet pun langsung tancap gas ke rumahnya yang untungnya tidak begitu jauh, sambil terus memantau CCTV dan menelpon Jen yang sudah terbangun dari pingsannya. Jen pun membawa Toby bersembunyi di kamar dan mengganjal pintunya dengan rak. Akan tetapi sosok bertopeng berhasil mendobrak dan menembak bahu Jen. Akhirnya sampai di rumah, lalu mengambil pisau dapur dan Violet berhasil menusuk pria itu hingga pistolnya terjatuh. Dan ketika membuka topengnya, ternyata dia adalah abang-abang PLN di awal film. Dia sengaja menyamar untuk mendapat kesempatan menduplikat kunci rumah Violet, juga mengkloning sistem HP-nya. Ketika Al Gojo ini akan membunuh Violet dengan pisau yang menancap di tubuhnya, tiba-tiba Toby pun menjalankan mobil remote controlnya untuk mengantarkan pistol yang terjatuh ke sang ibu. Setelah insiden teror yang mengerikan itu, keesokan harinya, berita menyiarkan penangkapan wali kota Chicago yang diduga menjadi dalam percobaan pembunuhan Henry sebagai saksi kunci penggelapan dana yang dilakukannya. Dan kemungkinan kasus itu melibatkan banyak pejabat Chicago. Sementara itu, Violet menjenguk Henry dan Jen yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu film pun ditutup dengan hubungan Violet yang semakin dekat dengan Henry. Violet akhirnya mendapatkan pria sejati yang bukan hanya tampan dan baik seperti Henry, tapi juga menjadi pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya, bahkan menyelamatkan warga Chicago dari kebusukan para pejabat pemerintah. Dan cerita pun selesai.